Oke teman-teman, jadi kali ini Papiat mau bahas tips nyetir ya puluhan jam. Nah jadi sebenarnya kalau kalian belum pernah nyetir lama, jangan coba-coba langsung mendadak nyetir selama itu guys. Karena memang itu harus dicicil. Kayak Papiat nih, nggak langsung 24 jam, jadi sebelumnya udah sering nyupir gitu ya. Palembang Bengkulu itu kan 12 jam, itu sering banget tuh Palembang Bengkulu. Ataupun lintas kabupaten yang berapa jam-jam gitu kan. Jadi memang harus terbiasa dulu nyetir lama. Kalau udah terbiasa nyetir lama, punya jam terbang, nah baru bisa nyetir sejauh itu. Itu yang pertama, jadi nggak bisa mendadak teman-teman. Yang kedua, harus kuat begadang ya, karena kalau nyetir belasan jam, puluhan jam, mau nggak mau kita harus begadang. Kalau kalian nggak biasa begadang, mudah ngantuk, nah jangan coba-coba. Itu pun harus perlahan, nggak bisa langsung begadang full tuh nggak bisa teman-teman. Harus mungkin kuatnya sampai jam berapa, berhenti dulu, lanjut lagi. Tapi kalau udah terbiasa bergadang ya, mau dari pagi ketemu pagi juga nggak masalah teman-teman. Balik lagi itu harus dibiasakan, harus kuat begadang. Nah itu teman-temannya syaratnya. Nah terus yang kedua, gimana anak istri kok kuat di jalan? Ya memang sama, anak istri juga. Anak saya memang udah dari bayi udah sering diajak berjalan jauh teman-teman. Jadi sejak 1 bulan anak saya tuh udah sering diajak jalan jauh, ya dicicil gitu ya, dari berapa jam makin lama. Jadi semakin kesini ya kuat-kuat aja, nggak pernah mabok, nggak pernah rewel segala macam teman-teman, karena udah sering diajak berjalan. Jadi sebenarnya intinya dia tuh harus dibiasakan, nggak bisa mendadak teman-teman. Harus dibiasakan, harus sering. Nah kalau udah biasa, udah sering ya nggak akan ada masalah kalau misalnya jalan jauh lagi gitu teman-teman ya. Terus untuk persiapan mobil, sebenarnya kalau Papet udah sering ya buat video, nanti ditaruh di link di bawah tentang persiapan mobil sebelum jalan jauh. Ini lebih ke orangnya aja. Nah terus terus setelahnya kita harus persiapkan fisik dan mental. Nah fisik ini ya kalau ya susah ya, kita harus jaga stamina, harus fit gitu, makan yang cukup, vitamin, biar nggak mudah sakit. Karena nyetir itu kalau udah lama batuk aja bisa bikin hilang konsentrasi loh teman-teman ya, atau pilek lah, pokoknya yang remeh-temeh gitu, sakit kepala itu bisa ganggu konsentrasi. Jadi pastikan betul kalian itu kalau nyupir dalam kondisi yang fit, prima, nggak sakit kepala, nggak sakit perut, nggak pilek, nggak batuk ya, pokoknya fit lah teman-teman. Kalau seandainya belum fit ya minum obat biar sembuh gitu ya. Nah terus pastikan juga pikiran kalian tenang. Dalam arti gini, kalau misalnya kalian ada masalah di kantor, atau misalnya lagi ribut dengan pacar, ada masalah dengan keluarga, itu harus kalian selesaikan dulu. Karena pikiran-pikiran yang mengganggu itu bisa mengganggu konsentrasi kalian mengemudi, dan itu berbahaya gitu ya. Ada kerjaan di kantor, ada ribut dengan teman kantor, kayak gitu harus diselesaikan dulu. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi konsentrasi pada saat kita nyupir. Jadi jangan ada pikiran guys, harus fokus gitu ya. Nah terus pada saat kita membawa mobil, nah ini tergantung rute ya. Kalau rute Papiat ini kan Palembang Jogja Ngawi, tol ke tol ya. Tol ke tol ini harus banyak-banyak bersabar. Jadi jangan gerasa gerusu mau ngebut nyalip sana nyalip sini. Itu nggak boleh teman-teman. Percuma aja lah. Slow-slow aja teman-teman. Nyetir sesuai aturan, jangan ngebut-ngebut banget gitu ya. Ya slow-slow aja lah teman-teman ya, sabar. Jangan jangan pengen cepet nyampe. Nah ini masalahnya ya, kita itu pengen cepet nyampe. Nah itu masalah tuh, sehingga kita ngebut, nggak fokus, sudah nggak sabar pengen nyampe, nggak sabar pengen nyampe. Nah itu berbahaya. Udah nikmatin aja, slow-slow aja, nikmatin aja perjalanannya. Nanti kan lama-lama nyampe juga, yang penting kan selamat di jalan. Apalagi kita bawa keluarga ya, jadi jangan gerasa gerusu teman-teman. Nah terus terkait perbekalan di mobil ya, tentu kalian harus siapin obat-obatan ya. Misalnya kalian suka sakit perut, ya bawa obat sakit perut. Suka sakit kepala ya bawa obat sakit kepala gitu ya. Bawa perlengkapan pribadi. Nah kalau saya, kalau nyetir 24 jam itu harus mandi di tengah jalan. Karena kalau kita nggak mandi tuh badan tuh rasanya lengket, walaupun kita di AC terus ya, tapi badan tuh rasanya nggak enak kalau nggak mandi. Makanya kemarin waktu di perjalanan Papiat sempat mandi dulu biar segar, karena kalau udah mandi udah segar tuh udah enak teman-teman gitu ya. Ngantuk nggak di jalan? Nah ini ngantuknya relatif ya. Kalau Papiot sih karena udah sering begadang ya, jadi nggak ngantuk tuh, nggak pula ngantuk sebenarnya.
mandi udah seger kan, udah sering begadang teman-teman, balik lagi ya. Tapi kalau kalian belum terbiasa bergadang, kalau ngantuk ya harus tidur teman-teman. Wajib kalian tidur kalau ngantuk di rest area. Kayak setengah jam sejam tidur ya lumayan, nggak apa-apa. Kita kita mundur perjalanan 1 jam nggak apa-apa. Yang penting selamat gitu. Jadi kalau ngantuk jangan dipaksakan. Tapi kalau udah biasa begadang ya udah nggak masalah. Kayak Papet udah biasa begadang ya sikat aja terus 24 jam nonstop nggak masalah. Di tengah-tengah mandi dulu biar seger gitu teman-teman ya. Bawa perlengkapan mandi. Nah, makan makanan juga bawalah makan makanan tuh yang tidak menyengat. Dan jangan bikin perut kembung ya, jangan makan minuman yang bergas itu janganlah. Kalau menurut Papet kayak bawa Fanta, bawa tape, apalagi minuman makanan bergas itu jangan, karena makanan dan minuman yang bergas itu bikin kembung ya, baik kita supir ataupun penumpang. Jadi bawa makanan tuh yang sehat-sehat aja lah, bawa pisang, buah-buahan lah, pokoknya buah-buahan, pepaya, atau yang ciki-ciki itu jangan kebanyakan juga. Ya intinya yang netral-netral aja ya, biar nggak sakit perut di jalan. Makan di jalan juga dipilih-pilih, jangan makan sembarangan biar nggak sakit perut di tengah jalan. Nah gitu teman-teman tips dan triknya ya. Sama mobil juga kalian bawalah perlengkapan. Kalau Papir selalu bawa power bank jumper sama tali strap untuk derek ya, itu wajib banget. Power bank jumper kalau misalnya akinya drop ataupun kita bisa bantu orang, atau misalnya kabel apa, tali derek. Nah tali derek itu bawa juga kalau misalnya ya nggak tahu lah, kita nggak pernah tahu selama di perjalanan ada apa, itu bisa membantu kita dan menolong orang lain juga. Terus bawa perlengkapan-perlengkapan kecil kayak obeng kecil, lap kecil gitu ya, ataupun mungkin lampu cadangan tambahan. Nah itu perlu juga dibawa di mobil. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke, gitu aja mungkin videonya, singkat aja. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Nah, satu lagi Papi lupa ya. Ketika kalian dapat musibah, jangan coba-coba nyupir mobil. Karena pengalaman Papi waktu itu dapat kabar bapaknya saya itu meninggal lagi di jalan itu teman-teman. Jadi saya lagi di jalan. Nah, itu kalau kita udah dapat kabar keluarga sakit, kabar keluarga meninggal, itu pikiran nggak akan jernih teman-teman, beneran pikiran nggak akan jernih. Jadi jangan coba-coba kalian bawa kendaraan sendiri ketika kalian dapat kabar keluarga dapat musibah. Nah, itu jangan, benar, karena saya sendiri udah berpengalaman dalam kondisi seperti itu nyupir nggak akan bisa tenang teman-teman. Jadi kalau kalian dapat kabar keluarga sakit atau meninggal, suruh orang lain aja yang bawa kendaraan, jangan kalian gitu ya, atau naik kendaraan umum. Jangan bener-bener bawa kendaraan kalau kalian dapat kabar musibah gitu ya dari keluarga. Nggak bisa, itu nggak bisa, pikiran tuh nggak bisa tenang, pokoknya itu berbahaya banget. Terus yang kedua, efeknya apa sih yang setelah Papi rasakan nyetir lama? Kalau badan pegel nggak juga sebenarnya teman, ini tergantung mobil ya. Kalau Papi sendiri badan pegel tuh nggak, tapi ngantuknya berkepanjangan. Jadi pas nyupir tuh nggak ngantuk, biasa aja. Tapi pas sudah nyampe rumah, nah itu baru terasa ngantuk berkepanjangan. Kayak kalau tidur tuh nggak pernah cukup gitu, pengen tidur lagi, udah tidur pengen tidur lagi. Nah itu efeknya yang dirasain. Tapi kalau badan pegel sebenarnya nggak juga ya, lebih ke ngantuk yang tidak berkesudahan. Tapi kalau sekarang udah enak lah, sehari 2 hari tidur terus, nah habis itu udah enak badan.